Hai bunda, lagi nungguin si kecil lahir ya? Nah, selain siapin perlengkapan bayi, yuk pikirin nanti setelah lahiran mau pakai KB apa ya? Tenang bunda, di video ini kita bakal bahas soal KB pasca salin, agar bunda tahu kapan waktunya, pilihan yang cocok dan tetap bisa fokus rawat si kecil dengan tenang. Apa sih KB pasca salin itu? KB pasca salin merupakan upaya pencegahan kehamilan menggunakan alat, obat, atau metode kontrasepsi setelah melahirkan sampai 42 hari. Mengapa KB pasca salin itu penting? Karena memberikan jarak kesehatan yang ideal, menjaga kesehatan bayi dan ibu, memulihkan energi dan nutrisi ibu, meningkatkan kualitas pengasuhan, dan mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Kenali metode kontrasepsi. Ada metode kontrasepsi jangka panjang dan non-metode kontrasepsi jangka panjang. Jenis KB pasca salin, yaitu ada AKDR atau IUD, AKBK atau implan, tubektomi atau MOW, suntik KB 3 bulan, pil progestin, dan kondom. Yang pertama, ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Alat ini merupakan kontrasepsi kecil berbentuk T terbuat dari plastik lentur yang dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina, ada yang dililit tembaga atau mengandung hormon, dan memiliki benang sebagai penanda. Apa saja sih yang harus dipahami? Yang pertama yaitu jenis. Yang pertama ada Cover T efektif hingga 10 tahun, Nova T efektif hingga 10 tahun, dan NLG efektif hingga 5 tahun. Lalu ada dampak, yaitu adanya perubahan haid lebih lama dan banyak, nyeri haid, dan bercak di antara menstruasi. Lalu selanjutnya ada cara kerja, yaitu Cover T atau Nova T, tembaga menyebabkan reaksi membunuh sperma, dan LNG, hormon yang mengentalkan lendir serviks menghambat sperma. Selanjutnya yaitu waktu pemasangan, dari 0 sampai 48 jam dapat dipasang, dari 48 jam sampai 4 minggu tidak direkomendasikan, dan lebih dari 4 minggu dapat dipasang jika hamil, termasuk ibu menyusui. Selanjutnya ada keuntungannya, yaitu efektif segera, jangka panjang, aman untuk ibu menyusui, dapat dipasang setelah melahirkan, dan kesuburan cepat kembali setelah dilepas. Adapun kekurangan, yaitu tidak cegah PMS, harus dipasang dan dilepas oleh tenaga medis, bisa lepas tanpa disadari, dan perlu kontrol benang rutin. Yang kedua yaitu alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK, adalah kapsul kecil berisi hormon yang dipasang di bawah kulit lengan atas, efektif mencegah kehamilan dalam jangka panjang. Lalu, apa aja sih yang harus dipahami? Yang pertama yaitu ada jenis implan, yaitu ada yang 2 batang efektif 4-5 tahun dan 1 batang efektif 3-5 tahun. Lalu yang kedua ada cara kerjanya, yaitu menghambat ovulasi, mengentalkan lendir serviks hingga sperma sulit mencapai sel telur. Untuk poin selanjutnya yaitu ada efek samping, perubahan pola haid, bisa tidak haid atau hanya bercak ringan, waktu pemakaiannya kurang dari 6 minggu bisa dipasang, aman untuk ibu menyusui. Lebih dari 6 minggu haid kembali bisa dipasang, perlu pemakaian kondom selama 7 hari. Kurang dari 21 hari bisa dipasang tanpa tambah kontrasepsi. Lebih dari 21 hari bisa dipasang jika yakin tidak hamil, gunakan kondom selama 7 hari. Selanjutnya ada kekurangan, tidak mencegah IMS, pemasangan dan pelepasan arus oleh tenaga medis, tidak bisa dihentikan sendiri. Keuntungannya, tidak perlu diingat setiap hari, tidak mengganggu hubungan seksual, aman untuk ibu menyusui, mengurangi nyeri haid, dan kesuburan cepat kembali setelah dilepas. Yang ketiga yaitu tubektomi atau MOW, adalah tindakan bedah untuk menghentikan kesuburan perempuan secara permanen dengan menutup saluran telur agar sel telur tidak bertemu dengan sperma. Lalu apa aja sih yang harus dipahami? Adapun keuntungannya yaitu efektif seumur hidup, tidak mempengaruhi menyusui dan fungsi seksual, tanpa efek samping jangka panjang, tidak perlu kontrasepsi tambahan. Adapun kekurangannya yaitu tidak bisa dipulihkan kecuali operasi khusus, rasa sakit sementara pasca operasi harus dilakukan oleh dokter terlatih. Untuk selanjutnya yaitu ada syarat melakukan MOW atau tubektomi, yaitu usia minimal 30 tahun atau sudah punya anak melebihi dari 2 anak,
tidak ingin hamil lagi, tidak sedang hamil, kondisi sehat untuk operasi, mendapatkan penyuluhan dan memilih secara sukarela, disarankan dengan persetujuan suami. Yang keempat yaitu ada suntik KB 3 bulan, merupakan kontrasepsi hormonal berisi progestin yang disuntikan setiap 3 bulan untuk mencegah kehamilan. Lalu apa aja sih yang harus dipahami? Yaitu ada cara kerja, mencegah pelepasan sel telur, mengentalkan lidi serviks agar sperma sulit masuk dan menipiskan lapisan rahim. Selanjutnya ada dampak yaitu perubahan siklus haid, berat badan naik, sakit kepala ringan, dan nyeri payudara. Selanjutnya waktu pemasangan, kurang dari 6 minggu menyusui tidak disarankan kecuali tak ada alternatif. 6 minggu sampai 6 bulan sedang menyusui aman tanpa kontrasepsi tambahan. Lebih dari 6 minggu tunggu haid kembali dipakai seperti biasa. Kurang dari 21 hari tidak sedang menyusui aman tanpa kontrasepsi. Lebih dari 21 hari tidak menyusui dan belum haid bisa digunakan jika yakin tidak hamil. Selanjutnya itu ada keuntungan, cukup suntik 3 bulan, tidak mengganggu hubungan seksual, aman untuk menyusui, dapat digunakan hingga usia perimenopause, membantu mencegah penyakit kanker rahim, anemia, dan nyeri haid. Lalu adapun kekurangannya yaitu harus suntik ulang di fasilitas kesehatan, tidak bisa dihentikan sewaktu-waktu dan kesuburan bisa lambat kembali setelah berhenti. 5. Pil progestin. Pil progestin yang hanya mengandung hormon progestin dosis rendah terdiri dari 28 pil dan aman untuk ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Apa aja sih yang harus dipahami? Yang pertama yaitu efek samping. Adanya perubahan pola haid, perubahan berat badan, sakit kepala ringan, nyeri payudara, perubahan suasana hati, dan penurunan gairah seksual. Cara kerjanya yaitu menekan ovulasi, mengentalkan lidi serviks, dan menipiskan lapisan rahim. Selanjutnya yaitu ada waktu penggunaan. Kurang dari 6 minggu menyusui bisa langsung digunakan tanpa tambahan kontrasepsi. 6 minggu sampai 6 bulan menyusui atau belum haid aman tanpa kontrasepsi tambahan. Lebih dari 6 minggu sampai haid kembali, gunakan seperti biasa. Kurang dari 21 hari tidak menyusui bisa langsung digunakan. Lebih dari 21 hari tidak haid dan tidak menyusui bisa digunakan jika yakin tidak hamil atau pakai kontrasepsi tambahan selama 2 hari. Selanjutnya yaitu ada keuntungannya, aman untuk ibu menyusui, mudah dikontrol sendiri, bisa dihentikan kapan saja, tidak mengganggu hubungan seksual, kesuburan cepat kembali dan mengurangi nyeri dan jumlah darah haid. Adapun kekurangannya yaitu harus suntik ulang di fasilitas kesehatan, tidak bisa dihentikan sewaktu-waktu, dan kesuburan bisa lambat kembali setelah berhenti. 5. Kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi berupa selubung tipis dari karet atau bahan lain yang dipasang di penis saat berhubungan seksual. Lalu, apa saja sih yang harus dipahami? Yang pertama adalah cara kerja, yaitu untuk menghalangi sperma masuk ke rahim sehingga mencegah pertemuan dengan sel telur. Kondom dari lateks atau vinil juga melindungi dari infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS. Selanjutnya, ada keuntungan, yaitu mudah didapat dan murah, tidak perlu pemeriksaan medis, melindungi dari kehamilan dan IMS, membantu mencegah kanker serviks. Adapun kekurangannya, yaitu harus digunakan dengan benar, bisa mengganggu sensasi saat berhubungan, ada risiko kesulitan ereksi, dan beberapa orang merasa malu saat membelinya.